One, two, three, four. Yo, ada yang baru lagi nih. Iya kan? Oke, di awasin kali ini kita diperlihatkan kelanjutan yang menarik dari chapter kemarin, di mana kita diperlihatkan kelanjutan percakapan antara Yuan Chi dan juga Ause. Yuan Chi berkata, aku kira setelah kau mendengarkan kehancuran suku nagamu, kau akan pulang dan melakukan sesuatu hal untuk sukumu. Tapi tak kusangka kau malah tak peduli. Sungguh sangat mengecewakan sekali. Kasihan Azipa, ucap Yuan Chi. Hei Yuan Chi, kenapa kau ikut campur? Kau adalah burung Kiaroro. Kenapa kau mengurusi masalah seperti ini? Ya, karena aku suka dengan suku naga. Oke lah kalau begitu, aku pergi dulu. Jaga dirimu baik-baik, Ause. Hei Yuan Chi, tunggu sebentar. Apa benar apa yang kau katakan tentang suku naga itu sungguhan? Jika memang benar, aku akan pulang untuk melihat-lihat. Hah? Bukannya kau tadi tidak tertarik? Kenapa kau berubah pikiran begitu saja? Setelah aku hampir mati, aku memahami banyak hal. Kau tahu, aku ingin memakai kekuatanku sendiri dan melakukan sesuatu hal yang besar, dan tidak ada seorang pun yang boleh meremehkanku, ucap Ause sambil menunjuknya dengan penuh semangat. Perang ini tiba-tiba berubah seperti ini, sungguh aneh sekali, ucap Yuan Chi yang kebingungan. Hahaha, kau itu kan masih bocil, mana mungkin kau mengerti tentang hal ini. Dengan bantuannya, aku bisa terbang ke negeri naga, dan aku bisa melihat kondisi di sana. Aku kalah oleh Yihu dan kehilangan Xioi. Jika aku kembali, sepertinya aku akan dimarahi oleh Tan Sanzang. Sebaiknya aku menjadi pasukan yang nyasar saja dan bahagia. Sudah kuputuskan itu. Hei Yuan Chi, kita akan menjadi teman kan? Ucap Ause. Teman, ucap Yuan Chi yang kebingungan. Tadi kau bilang kau mau membantuku. Ayo kita terbang sekarang saja, karena pulang dari sini sangatlah jauh, ucap Ause. Hei, tenang saja, kau tidak perlu khawatir, karena ada aku di sini. Hanya dengan sekejap mata, kita bisa sampai. Apa katamu? Ucap Ause yang kebingungan. Aku adalah burung raksasa Kiaroro loh, dan spesies yang paling terkuat dan terakhir. Kau tahu, saat sayapku dibuka, semuanya bisa menutupi langit. Sekali kepak, kita bisa sampai ribuan kilometer. Sejauh apapun, kita akan sampai dalam hanya sekejap mata. Jadi, kau seharusnya bersyukur. Kau punya teman sepertiku dan memiliki kemampuan yang sangat hebat ini, ucap Yuan Chi. Tiba-tiba, plak, ya kan? Ause pun memukul kepalanya. Kenapa kau memukul kepalaku? Ucap Yuan Chi. Cobalah, perlihatkan kepadaku kemampuanmu. Sial, kau benar-benar meremehkanku. Lihatlah, aku akan serius. Lihat baik-baik, ucap Yuan Chi. Yuan Chi pun terbang ke atas langit, lalu berteriak, burung raksasa Kiaroro. Berubahlah. Yuan Chi pun berubah di sana. Ause pun merasakan aura Yuan Chi yang sama persis dengan aura naga kuno. Hei kau, lumayan juga ya, ucap Ause yang tersenyum senang melihatnya. Naiklah Ause kecil, ucap Yuan Chi. Ause pun naik dan berpegangan di sana. Hei, tapi jika kau lapar, kau tidak akan memakan naga kan? Ucap Ause yang khawatir dengan hal itu. Ya tentu saja tidak, aku berbeda dengan burung yang lainnya. Aku memakan energi dari matahari, aku dibesarkan di negeri awan. Lalu mereka pun terbang dengan kecepatan maksimalnya. Kita mau kemana Ause? Ya, mau kemana lagi kalau bukan mau ke Istana Naga Laut Timur. Kita lihat sekarang sudah berubah seperti apa, ucap Ause. Lalu Xin pun berpindah ke kerajaan Tengkorak Putih, di mana Putri Tengkorak Putih menemui pedang Jenderal Tengkorak Putih yang masih ada di sana. Tuan Putri pun mengambilnya sambil berkata, bukankah kau bilang kau akan melindungiku dan selalu ada di sisiku? Kau hiduplah di dalam pedang ini. Ini adalah benda yang kubutuhkan saat ini. Sambil mengambil pedang itu, lalu Tuan Putri pun melakukan perjalanan keluar dari kerajaan Tengkorak. Para penduduk di sana pun mencoba menghentikan Tuan Putri. Akan tetapi Tuan Putri tersenyum sambil berkata, ini semua bukanlah masalah. Dan Tuan Putri pun pergi dengan kuda tengkoraknya. Lalu Xin pun berpindah ke atas Raja Langit Dark Shadow. Kita diperlihatkan para suku naga yang sedang dikorbankan nyawanya kepada Xintian. Xintian pun mencekik wajahnya dan langsung menggigit lehernya, lalu menghisap semua darahnya sampai kering kerontang. Xintian berkata, wah, darah para naga ini begitu enak sekali. Setelah aku menghisap darah para naga ini, aura kekuatanku benar-benar menggebu-gebu seperti ini. Sambil memperlihatkan senjata pedang emasnya yang berubah menjadi ungu di sana. Wow, perasaan yang sangat enak sekali. Suku para naga memanglah enak sekali ya. Aku belum pernah merasakan kenikmatan yang seperti ini. Dan jika aku bisa meminum darah mereka terus-menerus, aku yakin kemampuanku akan meningkat sangatlah pesat. Tapi sayangnya, suku naga adalah orang yang tak bisa dibunuh sembarangan. Mereka adalah energiku yang sangat berharga. Hei bintang Yanyong, aku meminta 2 setiap hari untuk disetorkan padaku, ucap Xintian kepada anak buahnya. Baik yang mulia.
Sebenarnya ada banyak tawanan suku naga dari suku naga timur, yaitu sekitar 3.000 orang. Dan sepertinya sumber daya naga untuk yang mulia Xintian akan sangat cukup ke depannya. Baguslah, kau urus kerajaan naga laut timur itu. Aku percayakan semuanya kepadamu. Terima kasih yang mulia, ucap anak buahnya itu. Aku mengembankan tugas besar kepadamu, mempercayakan Laut Timur kepadamu karena aku percaya padamu. Ingat, mereka itu adalah sumber terpenting untukku. Serta kau juga harus berhati-hati, Laut Timur itu berbeda. Mereka selalu mempunyai prajurit yang begitu kuat di sana. Hati-hati saja, ada pemberontakan di sana. Baik yang mulia, tenang saja, ucap anak buah Xintian. Aku pastikan mereka semua tidak akan ada yang membuat masalah. Hei, kau tahu, ini adalah kesempatan emas kita. Dewa Langit sedang baku hantam dengan para Asura yang bodoh itu. Dan mereka pasti mati-matian di sana. Setelah perang mereka selesai, mereka pun baru akan menyadari kalau kita sudah jauh lebih kuat dibandingkan mereka. Hahaha, ucap Xintian dengan senyuman jahatnya. Lalu kita pun diperlihatkan Auzeng si pengkhianat yang menjadi salah satu pengurus naga bayangan gelap, menginformasikan kepada para naga yang belum tanduknya dipotong untuk segera dipotong. Awalnya mereka menolak. Namun adik Aojoshi ini berkata kalau ini adalah tren masa kini dan ini adalah tanda jika kalian benar-benar para suku naga yang setia kepada dewa kegelapan. Lihatlah aku juga memotong tandukku dan aku bangga, ujarnya. Lalu mereka pun mengantri untuk memotong tanduk mereka. Azipa yang melihat itu semua merasa sedih di sana karena suku naga benar-benar menjadi budak para dewa kegelapan. Mereka yang melakukan sedikit kesalahan saja bisa dipukuli begitu saja. Ajipa pun bekerja di kerajaan gelap itu untuk menerjemahkan kitab kuno mereka. Dan semua orang yang bekerja di sana diawasi oleh banyak sekali tentara Dark Shadow. Ajipa pun merasa tidak percaya dengan semua ini, dengan nasib para suku naga yang sangat menyedihkan. Semua yang mereka banggakan telah lenyap begitu saja. Lalu Ajipa pun tidur di sana. Di saat dia tertidur, ada seseorang yang memegang paha Ajipa, dan orang itu adalah Auzeng. Auzeng berdalih bahwa kedatangan dirinya hanya ingin melihat kondisi Azipa yang tertidur. Lalu Auzeng pun berkata bahwa Auzeng lah yang harusnya menjadi tunangannya waktu itu. Azipa pun berkata, benarkah? Tapi aku tidak merasa rugi jika itu bukan kau. Hei, jangan begitu. Dulu banyak orang yang bilang aku adalah lemah, bodoh, dan yang lainnya. Tapi kau bisa lihat kan sekarang, aku adalah salah satu pengurus naga dari Timur Bayangan Gelap. Ini sungguh jabatan yang sangat hebat, bukan? Aku merasa sekarang sangatlah pantas bagimu, ucap Auzeng. Hah, lucu sekali. Setelah apa yang kau lakukan sebelumnya, kau bilang pantas denganku. Kaulah yang membantu bayangan gelap untuk membunuh Aojoshi, dan kau gagal. Lalu kau memohon kepada kakakmu untuk dimaafkan. Setelah kakakmu dikalahkan, kau kembali memohon kepada Dewa Kegelapan agar dapat jabatan. Jika dipikir-pikir, kau itu tidak lebih dari sekedar parasit yang menjijikan. Apa kau bilang? Ucap Auzeng. Kau tidak tahu kau sedang berbicara dengan siapa. Sambil mencekik Azipa dan memukulnya. Lalu dia pun berniat melampiaskan nafsu birahinya kepada Azipa yang terlihat begitu seksi di sana dan lemas tak berdaya. Auzeng pun membuka celananya dan mulai meremas-remas dada Azipa. Dan di saat tiba-tiba Auzeng pun pingsan di sana karena Ause pun datang di sana dengan palu tornya. Hei, sepertinya aku datang dengan tepat waktu ya Azipa, ucap Ause. Hah, Ause? Hei kau kan yang memberikan ini untukku, ucap Ause sambil memperlihatkan bulu milik Aojoshi. Hah, kau sudah menerimanya, Ause? Ya, tentu saja. Tapi tunggu dulu, kenapa kau melihat dadaku, dasar mesum, ucap Azipa. Tidak, aku tidak melihat dadamu, melainkan tanganmu. Bukannya waktu itu tanganmu sudah dimakan oleh burung raksasa itu? Entahlah, setelah aku bangun, semua kembali normal. Dan aku waktu itu dirawat oleh kakek naga kuno Neza. Oh, begitukah? Wah, sepertinya aku juga akan ada kesempatan untuk menyembuhkan tanganku ini, ucap Ause di dalam hatinya. Sudahlah, ayo kita pergi dari sini. Hah? Pergi? Kau yakin? Ini adalah istana Laut Timur. Bukankah ini rumahmu, Ause? Memangnya kau mau kemana, Ause? Ucap Azipa. Hah, memangnya apa yang kau bisa lakukan di sini? Lihatlah, mereka sudah jadi budak bayangan. Kau salah, Ause. Kau harus bertarung di sini. Hah? Apa kau gila? Jumlah dewa kegelapan saja sangat banyak di sini. Apakah kau mau aku mati dibunuh? Sungguh aneh sekali kau. Tidak, Ause. Sebenarnya pasukan Laut Timur masih ada yang mau memberontak. Namun mereka belum ada yang berani memulainya. Jika seseorang yang memulainya, aku yakin mereka akan ikut membelot dari dewa kegelapan ini. Hah, benarkah? Ucap Ause. Di saat mereka berbicara seperti itu, tiba-tiba Yuan Chi pun muncul di sana sambil berkata,
Bertarunglah Ause, jangan takut, kakek naga kuno akan selalu membantumu. Dan dia selalu mengawasimu dari atas. Itu yang dia katakan kepadaku. Ause yang mendengarkan hal itu mulai percaya diri, karena semua omongan Yuan Chi bisa dipercaya. Ause yang merasa dirinya akan menjadi penyelamat para suku naga, membayangkan bahwa dia akan menjadi raja naga yang paling banyak selirnya di sana. Haha, ini semua kesempatanku. Jika aku dibantu oleh kakek naga itu, aku akan sangat mudah mengalahkan para dewa kegelapan itu. Kemudian Shin pun berpindah ke halaman kerajaan Laut Timur, di mana para suku naga yang akan dipotong tanduknya sedang mengantri di sana. Dan langsung diawasi oleh anak buah Shin Tian, yaitu Tian Yong. Tian Yong berkata, jika semua suku naga dipotong tanduknya, itu sama saja mereka adalah bagaikan ular yang dicabut giginya. Mereka tidak akan bisa melawan lagi. Dan di saat itu tiba-tiba Ause pun muncul di tempat antrian itu. Seorang penjaga pun berkata kepada Ause kalau Ause harus segera dipotong tanduknya. Namun Ause pun menjawab, kenapa tidak kau saja potong tandukmu itu? Hei, jangan kurang ajar kau, ucap prajurit naga yang sudah berkhianat itu. Hah? Apa kau bilang? Aku kurang ajar, sungguh dasar sampah tak berguna kalian semua. Dan tiba-tiba, BAM! Ledakan petir merah pun menghantam mereka di sana, serta membuat para dewa Dark Shadow pun melihatnya. Hahaha, hai kalian semua, lihatlah aku Ause si pembuat onar, telah datang di hadapan kalian. Hah, biar ku beri pelajaran kalian semua, dewa bayangan gelap dan para suku naga yang berkhianat. Lihatlah kekuatan suku naga timur yang sesungguhnya, ucap Ause dengan senyuman percaya dirinya. Lalu tiba-tiba Shin pun memperlihatkan flashback Yuan Chi, si burung Kiaroro yang dibesarkan oleh ninja si naga kuno. Yuan Chi pun terlahir di suatu tempat. Neza berkata, wah kasihan sekali burung kecil ini. Teman seumuranmu sudah tidak ada. Sini bersama kakek. Kau adalah burung Kiaroro yang murni terakhir. Aku akan merawatmu. Lalu Yuan Chi pun beranjak besar di sana. Sampai-sampai dia bisa terbang. Dan mereka pun hidup rukun berdua di sana. Neza selalu menceritakan sesuatu cerita yang seru kepada Yuan Chi sebelum tidur. Dan chapter kali ini pun berakhir di sini. Terima kasih sudah nonton channel ini. Like aja jika kalian suka, dislike aja jika kalian tidak suka. Kami ceritain pamit dan sampai jumpa di next video. Bye bye.